Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk setiap kita yang mendengarkan obrolan dari saya, Jerry, atau biasa dipanggil Yunus, di Seminari, bersama dengan Dondo. Kami memiliki suatu eh, keinginan kecil untuk membuka ruang diskusi, berpikir, teologi, dengan judul Mengapa Percaya. Kami akan coba elaborate secara sederhana mengapa percaya dalam apa yang kami gumulkan sehingga kami ingin menghadirkannya di ruang publik atau dalam ruang publik digital. Mengapa percaya? Saya pikirkan sangat sederhana bahwa pertama-tama gereja itu memiliki pengakuan iman. Pengakuan iman itu kita warisi tentu dalam sejarah gereja, dalam dokumen-dokumen gereja, dalam tradisi gereja. Pengakuan iman itu tidak hanya diwarisi, tapi akan kita bawa ke dalam kehidupan masa kini. Ada gap-gap abad yang mungkin belum bisa kita selami, oleh karena itu kita perlu bertanya mengapa kita percaya. Specifically, ini berbicara mengapa kita percaya terhadap pengakuan iman. Tujuannya adalah untuk menggairahkan kita kembali setiap orang yang Kristen di abad 21 ini dan memikirkan kembali apa yang kita percaya. Sungguhkah pengakuan iman kita telah kita hidupi atau pengakuan iman kita sudah sesuai dengan apa yang gereja wariskan dan yang telah ada hidup sampai masa kini. Itu sedikit introduce dari saya dan saya akan mengizinkan Brother Dondo untuk menjelaskan elaborate tentang mengapa percaya. Silakan. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun para saudara sekalian, teman-teman, para orang percaya menyaksikan kami. Mengapa percaya ini ada dan saya juga hadir di sini karena membuat sebuah keyakinan, sebuah pengakuan bahwa bahwa kami percaya itu bukan cuma sekedar muncul dari kata-kata, bukan hanya keluar dari mulut, melainkan ada hal lain yang harus ditunjukkan, perbuatan, aksi, agar bukan hanya sekedar meyakinkan orang, tapi orang juga benar-benar yakin karena percaya itu bisa dibuktikan lewat tindakan, lewat aksi. Karena kalau kita tidak berbuat apapun, tapi kita bilang kita percaya, itu sama seperti orang membual, sama seperti orang yang uh, banyak bicara, omong kosong, gitu ya. Jadi mengapa percaya ini bagi saya adalah tempat, adalah wadah di mana uh, iman percaya itu bisa bersifat ekspresif dan tidak selalu hanya dengan kata-kata. Dan lewat channel ini juga kami akan membuktikan bahwasannya ada action untuk percaya, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut. Dan action itu adalah bukti dari kepercayaan yang tegas. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, Silakan terima Yunus. kasih. Terima kasih, Brother Dondo. Pada malam hari ini, kami memiliki topik yang sangat penting untuk dibahas bersama. Kami akan membahas mengenai memahami dinamika kehidupan beriman.
Kita beriman, seperti tadi Dondo sudah mengatakan, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi ada tindakan atau ekspresi. Nah, pada pembukaan kali ini, kami akan membahas dinamika kehidupan beriman, khususnya spesifik pada teks kitab suci yang mengatakan bahwa iman memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Bagaimana tulisan dari kitab suci yang sudah ada di abad pertama ini kita telusuri dan kita refleksikan pada abad 21. Jadi udah 20 abad eh, tulisan ini ada di dalam kehidupan manusia dan kini kita gereja di abad 21 menggumulkannya dan menghidupinya. Nah, karena itu langsung saja ke topik nomor satu. Apa yang kitab suci sebenarnya katakan terhadap teks dari iman yang memindahkan gunung atau yang kita bisa baca dalam Injil Matius pasal ke-17 atau bab 17 ayat ke-20. Benar ya, Brother Dondo? Ya, 20 dan Oke. 21. Ya, apa yang kitab suci dalam ayat Injil bab 17 ayat 20 ini, 21 ini, ayat 20 21 ini sebenarnya ingin nyatakan. Kita akan menelusuri dulu teks dan konteksnya. Oleh karena itu, saya mengizinkan untuk Bro Dondo memulai pada topik nomor pertama ini. Apa yang sebenarnya kitab suci katakan pada dasar penulisan ayat yang tadi kita nyatakan? Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bagi kita semua, baiknya kita bacakan dulu teks kitab sucinya ya. Baik, firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu tidak dapat, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Baik, jadi secara konteks ya, kita bisa lihat dari ayat 14. Baik, jadi di sini uh, Yesus juga tujuannya pada saat itu sedang berada di hadapan orang-orang banyak. Nah, dan juga ada murid-muridnya di sana. Dan ada seorang yang berkata, Tuhan kasihanilah anakku. Dia mengalami penyakit. Nah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus mampu. Yesus Kristus bisa menyembuhkan si orang sakit ini. Karena pada saat itu memang uh, ini adalah waktu di mana Yesus pertama kali dia turun untuk melayani umat percaya. Yang pada saat itu belum semua orang percaya padanya. Karena belum ada mujizat yang terjadi. Bahkan seperti yang kita tahu, di beberapa pasal sebelumnya, ketika Yesus membacakan teks kitab Yesaya di pertemuan umat Yahudi,
Dia diusir ketika ia mengakui bahwasannya gambaran dalam teks Yesaya yang dibacakan itu adalah dirinya sendiri. Dia diusir, bahkan hampir dirajam batu. Nah, begitu juga dengan peristiwa yang satu ini. Masih ada beberapa orang yang tidak percaya. Itulah alasannya mengapa Yesus mengangkat sebuah perumpamaan seperti ini. Seperti yang tertulis di ayat 20. Dengan iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung, dan gunung ini tidak ada, dan gunung ini tidak ada lagi dapat memindahkan selain orang yang percaya. Tetapi ya, bagi saya pribadi, ya, nih saya pribadi dulu nih. Kita belum masuk ke penafsiran, belum masuk ke mana, belum. Secara historis, peristiwa ini terjadi memang di masa di mana orang-orang itu masih di dalam kebimbangan. Karena utusan-utusan Tuhan telah lama menghilang. Utusan-utusan Tuhan udah ratusan tahun tidak datang. Ketika ketika Yesus datang, ada yang bertanya-tanya, apakah dialah utusan Tuhan setelahnya? Dan memang terbukti, memang benar, Yesus adalah yang Tuhan utus sendiri ke dunia. Yang pastinya dengan cara yang ajaib dan berbeda dengan nabi-nabi perjanjian lama. Di mana nabi-nabi perjanjian lama hanya mendatangkan perintah dan mendatangkan wahyu, tetapi Yesus Kristus datang untuk melakukan aksi. Baik. Jadi jadi dari sini kita saya meminta untuk kita memahami bahwasannya eh, percaya itu juga harus dibuktikan. Karena di sini Yesus pun juga membuktikan bahwasannya orang yang percaya itu bisa memindahkan gunung sekalipun artinya nggak sepenuhnya literal. Ya, ada beberapa bagian yang bersifat metafora. Saya eh, ada melakukan eksegesis sendiri, khususnya eh, parabel ya, khususnya parabel, membaca perumpamaan. Ya, jadi ada beberapa hal yang digambarkan dalam perumpamaan. Itu adalah biji sesawi dan gunung. Dan ya pada dasarnya, biji sesawi itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Biji sesawi itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Dan gunung itu adalah sesuatu yang sangat besar, kokoh, kuat. Nah, tapi kenapa? Kenapa dengan biji sesawi yang kecil bisa memindahkan gunung? Nah, ini kan terus jadi pertanyaan kita semua. Baik. Yang pertama yang saya lihat di sini, saya ada baca beberapa buku sebelumnya.
Dari The Gospel of Matthew, tulisan dari Franz Arti, terbitan Endermans 2007. Dikatakan begini, eh yang pertama, iman sejati itu membuka akses kepada kuasa Allah. Lalu yang kedua, tidak ada tidak ada situasi yang sulit jika segala sesuatunya ada di dalam kendali Allah. Lalu yang ketiga, segala sesuatu yang kita pikir akan gagal, kita pikir ya, kita pikir akan gagal. Kalau itu semua ada dalam kendali Allah, kalau kita bilang gagal itu pasti akan berhasil karena rencana Allah sekalipun kita lihat tidak masuk akal, itu pasti berhasil. Oke, lalu kedua hal tadi, apa sih biji sesawi dan gunung? Yang pertama, eh, biji sesawi. Biji sesawi, kalau kita lihat perumpamaannya itu adalah seperti orang yang kecil. Seperti orang yang kecil yang meminta kepada sosok yang maha kuasa. Itu Tuhan sendiri. Dan gunung itu adalah sesuatu yang besar, penghalang. Maka kenapa ini bisa frasa seperti ini muncul? Karena berharap kepada Tuhan itu dapat membuka jalan. Jalan yang terhalang itu bisa terbuka. Ini penafsiran saya pribadi. Tapi kalau kita lihat secara historis, ini tidak begitu mudah. Tidak begitu mudah dipahami. Karena ketika kita bicara dua ini, ketika kita bicara dua hal ini, kita pasti akan berpikir ini adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa tanaman bisa memindahkan gunung? Padahal tanaman ada di dalam tanah. Itulah alasannya mengapa pemahaman pemahaman dan pola tafsir metafora itu penting. Dan bagi saya pribadi, menjawab ini adalah eh, pengertian metafora pengertian metafora dalam membaca ayat ini itu adalah merujuk kepada diri kita sendiri selayaknya manusia yang kecil di hadapan Tuhan yang besar. Iya, di hadapan Allah yang besar, di hadapan Allah yang agung, gagah, maha kuasa. Kita ini seperti biji sesawi yang kecil. Tetapi gunung itu adalah tempat yang harus kita rubah cara pandangnya. Gunung itu adalah tempat untuk menjangkau Tuhan. Gitu. Karena begini, orang Yahudi dan ketika kita lihat juga kisah-kisah perjanjian lama, ketika orang-orang ingin menjangkau Tuhan, dia membawa sesuatu ke gunung. Contoh, Abraham ketika ia mempersembahkan Ishak dalam Kejadian 22, membawa Ishak ke gunung, sekalipun itu digantikan oleh seekor domba. Dombanya pun juga dipersembahkan di atas gunung. Daniel, ketika ia berdoa kepada Allah di dalam
pembuangan di Tanah Babel ke atas gunung. Karena tempat itu menurut mereka adalah tempat untuk menjangkau Allah. Itulah sebabnya kenapa sebuah alasan bait Allah itu ada di tempat yang tinggi. Karena menurut pemahaman Yahudi seperti itu. Tempat yang tinggi adalah tempat untuk menjangkau Allah. Dan pengertian ini terus masih ada sampai hari ini. Dan diyakini oleh mereka orang-orang Yahudi sampai hari ini. Tidak ada sinagoga yang berdiri. Bahkan setelah masa pembuangan yang kedua, yang diusir oleh Titus, bait Allah hancur, tidak ada uh, sinagoga yang berdiri di dataran rendah. Tidak ada. Karena itu adalah filosofi mereka sendiri secara teologis. Pemahaman pemahaman teologis mereka seperti itu. Tempat tinggi itu adalah tempat untuk menjangkau Allah. Dan frasa ini dipakai juga oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi kenapa gunungnya pindah? Ini kan jadi pertanyaan juga nih. Harusnya kan kalau memang tempat tinggi jadi tempat menjangkau Allah, gunungnya nggak perlu pindah. Kita aja nih ke atas gunung. Di teks lain, dalam dalam Injil Yohanes juga ada dikatakan seperti ini. Engkau tidak perlu menyembah di atas gunung ini lagi, karena Allah adalah roh. Dan pengertian itulah yang nantinya yang lewat teks ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Memang konteksnya berbeda. Cuma pemahaman ini sangat konsisten. Artinya menjangkau Tuhan itu sudah tidak perlu lagi kita ke tempat yang tinggi. Udah nggak perlu. Dimanapun kita bisa menjangkau Tuhan. Kita di rumah, kita di gereja, gereja dimanapun. Nggak perlu yang apa gerejanya harus di atas gunung, nggak perlu. Jadi pemahamannya diganti, gitu. Perspektifnya diganti, sudut pandangnya diganti. Allah itu maha kuasa, bahkan ketika kita ada di tempat terendah sekalipun, Allah masih tetap bisa menjangkau. Artinya di sini pemahaman kita selaku pembaca ketika kita melihat teks ini seharusnya berubah. Jangan ketika kita melihat perjanjian lama, oh kita melihat perjanjian lama, eh, orang-orang menjangkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat yang tinggi. Ayo kita ke atas gunung, kita berdoa kepada Tuhan di atas gunung. Udah nggak perlu lagi. Karena iman pun juga tidak terbatas jangkauannya. Coba kalau misalnya kita gambarkan diri seperti ini. Eh, kita adalah sosok yang kecil di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan yang besar. Tapi kita lagi ada di laut. Kita lagi ada di tengah laut. Dan kita diterjang bencana sama seperti ketika Yesus dan para murid diterjang angin. Di situ juga ada bukti kalau Tuhan hadir di tempat paling rendah.
Yesus hadir di tempat paling rendah. Bahkan kehadirannya dia saat itu mengejutkan para murid. Ada yang mengira dia hantu, ada yang mengira kalau dia adalah Mesias. Nah, dari sini kita juga bisa melihat kalau Allah juga hadir di tempat paling rendah, yaitu adalah di laut. Dan ini konsisten dan dapat menjawab ini semua. Dapat menjawab perumpamaan ini. Kalau Allah hadir di segala tempat, kita nggak perlu datang kepada Allah tuh harus ke atas gunung, nggak perlu. Baik, sebagai kesimpulan di sini, iman itu harus ada buktinya. Kalau memang ini dapat iman yang sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, gunung ini bukan hanya berarti masalah, bukan hanya berarti halangan, ya. Banyak, banyak sekali, banyak sekali yang digambarkan dalam perumpamaan gunung ini sangat banyak. Tapi kebanyakan ketika kita dengar khotbah di gereja, ya, kita dengar khotbah di gereja itu rata-rata dipakai hanya untuk ini masalah, ini halangan, ini menghalangi jalan. Enggak sepenuhnya seperti itu. Ada juga perspektif yang lain. Contohnya seperti yang saya gambarkan tadi, merubah perspektif lama. Allah itu dapat dijangkau di mana saja. Nggak perlu kita harus ke tempat yang tinggi seperti gunung. Dan kenapa gunung itu bergeser? Artinya Allah itu jadi lebih mudah dijangkau kalau kita punya iman. Allah itu akan lebih mudah dijangkau ketika kita percaya. Allah itu lebih mudah dijangkau ketika kita yakin dia ada, ketika kita yakin dia eksis. Dia akan mudah kita jangkau. Makanya sampai hari ini ada yang berdoa di atas kasur, udah mau tidur pada rumahnya di dataran rendah. Coba kalau misalnya kita masih berpegang pada uh, cara pandang lama, kalau kita mau berdoa kita harus naik ke gunung, begitu capek. Iya, emang ini terdengar sangat sangat lucu gitu ya. Ketika kita berpikir dengan cara pandang zaman sekarang, sangat lucu gitu. Kenapa kita datang kepada Allah harus ke atas gunung? Tapi kita tahu, kita tahu saat ini kalau perspektif itu udah sepenuhnya dirubah. Lewat apa? Lewat lewat iman percaya kita semua. Sehingga Allah dapat kita jangkau dimanapun kita berada. Baik, demikian dari saya, Yunus. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan. Oke, terima kasih Dondo. Perspektif yang baru pertama kali saya dengar sejujurnya bahwa ternyata menelisik konteks saat gunung itu dinyatakan oleh Yesus bahwa seringkali kita memandang pada saat itu Allah ada di atas gunung, tapi ternyata Yesus mengundang pernyataan yang
menggeser gunung, bahwa Allah ada di tempat kecil, di tempat yang tidak harus lagi di atas gunung. Maka eh, hal yang perlu kita refleksikan sebelum kita masuk ke poin nomor dua adalah dari saya, ketika Kristus mengatakan di ayat 20, kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu memindahkan gunung ini. Kurang percaya itu em, ternyata Kristus Kristus negasikan ya. Karena di ayat 17 dia mengatakan kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi em, dan yang sesat, memang perkataan ini keras. Kristus tidak hanya sekali, dua kali, beberapa kali memang dia berkata keras. Perlu di disclaimer bahwa keras itu tidak harus kebencian ya, teman-teman yang mendengarkan. Tapi teguran yang baik kepada suatu orang tentu akan to the point ya, akan tidak akan banyak gimmicknya. Nah, Kristus mengasihi mereka dengan mengatakan tidak percaya, lalu di ayat 20 dikatakan kurang percaya. Kristus ingin mengajak mereka mengenal Allah yang semakin dekat. Jadi seperti itu ya, Dondo ya. Allah yang semakin dekat, tidak lagi di atas gunung, yang pada specifically poin ini tuh membicarakan adanya anak yang sakit gitu. Jadi Kristus begitu dekat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Maukah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengundang kita untuk beriman dan bersama mereka yang sakit, mereka yang tidak di atas gunung, yang mungkin eh, mereka yang lemah, sebagaimana Allah turun dari surga, dia datang ke dunia untuk menjangkau kita yang lemah. Nah, di situ Kristus mengundang kita untuk menjadi memiliki hati yang sama. Tidak lagi harus naik ke atas gunung, tetapi turun ke tempat-tempat yang rendah, memulihkan orang-orang yang dilupakan, yang sakit pada saat Injil Matius menyatakannya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Baik, teman-teman semuanya, kita memasuki poin selanjutnya, nomor dua dan nomor tiga. Nomor dua dan nomor tiga, nomor dua itu kita akan membahas eh, tulisan-tulisan para scholar atau para sarjana teologi terhadap teks yang tadi kita bacakan. Dan yang nomor tiga, bagaimana gereja memahami dan menghidupi ayat atau teks tersebut sepanjang sejarah dan masa kini. Jadi tiga poin ini kami, dua poin yang terakhir ini kami satukan dalam satu diskusi yang berlanjut ini karena sangat related ya, sangat berkaitan apa yang diulas para eh, scholar dan apa yang gereja hidupi dalam sepanjang zamannya. Saya akan memulai dengan satu hal ya, Dondo dan juga semua yang mendengarkan, bahwa ada kisah yang menarik tentang iman yang memindahkan gunung ini dari tradisi gereja Koptik. Tradisi gereja Koptik atau gereja Ortodoks Koptik yang berada di Mesir. Begitu ya, Dondo. Jadi saya akan coba eh, share sedikit screen. Mudah-mudahan berhasil. Apakah terlihat, Dondo?
Ya, sudah muncul? Sudah terlihat ya? Ya, Baik. Ini tulisan saya dapat dari Dr. Bambang Nursena. Saya akan coba singkatkan saja. Kita tidak akan mengulas detail paper ini. Tapi di paper ini, tradisi gereja Ortodoks Koptik memiliki pengalaman imannya. Tadi kita sudah mendengarkan dari introducing eh, awal channel mengapa percaya ini adalah tidak hanya percaya dari mulut gitu ya, tidak hanya percaya secara kognitif, tetapi percaya yang juga dalam kehidupan, menghidupi iman itu tersebut. Nah, dalam eh, sejarah gereja Koptik itu sungguh-sungguh sangat menarik, bahkan kata menarik pun tidak cukup untuk menjelaskan betapa eh, tidak bisa terbayangkan fenomena yang terjadi di abad ke-10, yaitu pada tahun 975 Masehi. Singkatnya itu adalah em, ada perdebatan antara agama Yahudi dan Kristen. Saat itu sedang ada pemimpin, yaitu bernama Khalifah Muiz Lidinilah gitu. Jadi seorang pemimpin negara di Kairo, di Mesir ini eh, menyukai sebuah eh, perdebatan agama. Nah, yang berdebat itu bukan Islam dan Kristen, tapi Yahudi Kristen gitu ya. Nah, dalam perdebatan itu seorang Koptik, Kristen di sini Ortodoks Koptik ya, singkatnya itu menghadapi tekanan. Apa tekanannya? Nah, saya kasih tahu langsung. Tekanannya adalah ini. Terlihat, Dondo. Ada 4 poin. Apakah terlihat di screen? Tidak ya. ini satu, cuma dua ya, cuma dua perdebatan agama. Apakah Oh, sudah ini. muncul? Ah, udah, Oke. udah. Ya. Jadi Khalifah itu didapat dihasut oleh seorang agamawan Yahudi gitu. Jadi yang berdebat itu orang Yahudi dan orang Kristen Koptik. Nah, mereka ini memperdebatkan tentang agamanya dan disaksikan oleh Khalifah, pemimpin negara Mesir ini ya. Nah, ada 4 tekanan yang akhirnya ditekan ke orang Kristen setelah sebelumnya orang Kristen ini, Koptik ini menyatakan pernyataan dari kitab suci di Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel itu sulit mendengarkan, sulit untuk mengerti. Nah, karena dalam tekanan itu, seorang pemimpin agama Yahudi menekan balik dengan 4 poin ini. Yang pertama adalah eh, memenuhi dan mewujudkan perintah Injil. Perintah Injil apa ya? Itu tadi, memindahkan gunung ini. Ya, nomor 1 ya, terlihat Dondo ya. Ya, Tekanan diberikan kepada orang Kristen ini supaya mereka memenuhi dan mewujudkan perintah Injil. Maksudnya apa? Memindahkan gunung itu dituntut kepada orang Kristen. Literal. Kalau tidak, maka ke nomor 2, Kristen harus masuk ke agama Islam, bukan masuk ke Yahudi. Apabila imannya tidak terbukti, dalam konteksnya adalah ayat mengenai memindahkan gunung. Kalau tidak mau masuk Islam, bagaimana? Nomor 3, meninggalkan Mesir dan berpindah ke negara lain. Kalau nggak mau masuk Islam, pindah ke negara lain. Kalau nggak mau meninggalkan Mesir, masuk nomor 4. Dan tidak mau lagi masuk agama Islam. Jadi kalau udah nggak bisa memindahkan gunung, masuk Islam, pindah negara, tetap nggak mau, ya harus dibunuh. Nah, sampai di sini kira-kira kita akan memikirkan apa, teman-teman? Kita akan memikirkan apa? Saya hanya memunculkan itu sedikit saja untuk memantik kita ya, bahwa suara saya terdengar ya.
Gimana? Ya, jadi untuk memantik kita dalam sejarah ya, dalam dalam konteks sejarah gereja itu ada pergumulan iman di Mesir, yaitu oleh orang-orang Koptik. Nah, Bambang Nursena sebagai seorang scholar mengangkat teks itu dengan suatu kejujuran hati, ya kan ini kan perspektif seorang sarjana ya. Jadi artinya eh, kisah Alkitab, kisah sejarah gereja diungkapkan oleh Dr. Bambang Nursena. Nah, kalau tadi di paper itu secara lengkap kita baca, nanti saya akan tampilkan linknya di YouTube, bahwa Pak Bambang Nursena ini pun awalnya skeptis. Nah, tadi kan Dondo sudah menjelaskan ya, bahwa eh, perspektif gunung yang berhubungan dengan keyahudian, keisraelan, yaitu Allah dia ada di atas gunung. Apakah ini semata-mata memindahkan gunung literal? Nah, kecurigaan atau keraguan atau penafsiran yang mungkin bisa beragam, itu pasti muncul di setiap kita. Kalau dari Dondo tadi adalah kita diundang untuk bisa mengenal Allah yang tidak lagi di atas gunung. Tapi Pak Bambang Nursena ini mengundang kita untuk memikirkan, ternyata sejarah kekristenan itu pernah mengalami kisah yang begitu fenomenal ini. Tapi Pak Bambang itu nggak semata-mata, oh ya udah kalau kayak gitu kita bisa memindahkan gunung-gunung yang lain di dunia ini. Tidak. Dia juga awalnya skeptis. Sehingga ketika dia melihat suatu fenomena alam, di dalam paper itu ada dua fenomena, kalau saya tidak lupa, itu yang pertama adalah fenomena tentang adanya tsunami Aceh. Baru ada tsunami di Palu. Ada dua fenomena yang Pak Bambang tuliskan. Ketika fenomena alam itu muncul, jadi ada gejolak eh, geografis ya, kalau saya tidak salah mengungkapkan. Jadi ada gejolak di mana eh, berpindahnya suatu desa di Petobo kalau kata Pak Bambang. Jadi saat ada tsunami di Aceh, khususnya tsunami di Palu, ada berpindah desa di Petobo. Nah, Petobo ini apa desa yang ada di Palu ya, tentunya. Nah, jadi Pak Bambang setelah melihat fenomena alam, barulah dia mulai bisa memahami bahwa memang bisa terjadi pergeseran-pergeseran wilayah. Nah, maka dari sini kita mulai melihat ya, ternyata alam itu memiliki keunikan. Keunikannya apa? Jika dalam bencana ada pergeseran-pergeseran yang terjadi di tanah. Nah, apakah berarti maksud Yesus, kita kembali ke teks, adalah bencana alam yang akan kita buat dalam memindahkan gunung? Ya, ini kan menjadi seru ya. Apakah kita akan menghadirkan bencana alam ketika memindahkan gunung tersebut? Nah, tapi faktanya yang terjadi adalah bahwa Pak Bambang pun menyatakan bahwa memang dalam sejarah kekristenan Koptik, memang gunung itu berpindah. Dan ini unik sekali. Dikatakan setelah tadi 4 tekanan diberikan, kitab suci bilang memindahkan gunung. Baru orang Yahudi menuntut orang Kristen supaya menyatakan imannya. Dan ancaman muncul dari negara atau dari khalifah ini. Karena hasutan orang Yahudi itu kepada khalifah, pemimpin. Nah, pemimpin gereja Koptik ini justru serunya adalah dia mengundang umat untuk berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa ini kan ayat 21 ya, di Injil Matius ya, Dondo. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Memang dalam LI ini Betul. diberikan tanda tanda baca dalam kurung ya, bahwa artinya eh, manuskrip ya. Konteksnya adalah dalam kurung ini adalah isu manuskrip. Tapi yang seru adalah pemimpin Kristen Koptik saat itu justru mengundang umatnya untuk berdoa dan berpuasa dan berseru. Apa seruannya? Kyrie, Kyrie eleison.
atau Tuhan, Tuhan kasihanilah. Nah, seruan itu ternyata juga berkaitan secara spiritual. Ketika ada seorang samaan Alcaraz atau Simon penyamat kulit, dia ini yang akhirnya menjadi orang kudus santo di gereja Koptik, dia mendapat pesan dari Bunda Maria. Nah, ini seru sekali memang. Kita sedang di dalam lokus seorang scholar, which is ini adalah Pak Bambang Nursena membahas poin ketiga tadi, nomor dua dan nomor tiga ya. Scholar membahas tentang gereja dan dalam sejarahnya memahami teks ini. Nah, gereja di Koptik di Mesir kembali lagi mengalami suatu pengalaman bersama Bunda Maria, dan Bunda Maria mengatakan, berserulah kepada Kristus. Melakukan sakramen, ekaristi, baru mereka berseru, bersujud kepada Allah. Setelah melakukan itu, apa yang terjadi? Mereka, bukit itu perlahan mulai bergerak. Perhatikan ya, bukit itu perlahan mulai bergerak. Bukit yang semula berada di Birket El Pil benar-benar berpindah, berjalan sekitar 3 kilometer dari tempatnya. Itu di papernya, nanti saya akan tampilkan. Jadi ini menarik, nanti saya akan paparkan lagi. Ada satu ulasan dari scholar bernama Romo Magni Suseno. Dia juga mengulas teks ini berkaitan dengan fenomena alam. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam gereja ketika kita melihat teks ini? Dondo dan saya merenungkannya di sesi pertama. Dan kita bukan orang baru, kita ini kecil sekali dalam sejarah gereja yang sudah ribuan tahun. Di Mesir ada gunung yang benar-benar bergeser 3 kilometer. Coba 3 kilometer kita jalan juga lumayan itu capeknya. Nah, apakah ini adalah fenomena alam? Apakah Allah menyuruh kita untuk membuat bencana alam? Tapi tidak ada keinginan dari orang-orang di Mesir, orang-orang Koptik untuk membuat bencana alam. Ini perlu digarisbawahi. Keinginan mereka adalah hanya untuk menyatakan bahwa kembali lagi, apa yang tadi Dondo sempat singgung, iman yang sejati itu. Mereka tidak mencari gara-gara. Yang mencari gara-gara adalah, kita tahu tadi, saya sebutkan adalah seorang Yahudi yang menuntut. Jadi iman yang benar itu tidak petantang petenteng, tidak mencari gara-gara, oh saya ini bisa menyembuhkan orang, saya ini bisa memindahkan gunung. Itu tidak ada di dalam intensi mereka dalam beriman. Itu yang saya lihat dari ulasan Dr. Bambang Nursena ini. Mereka tidak punya kemegahan diri gitu. Bahkan mereka hanya bisa berteriak apa? Kyrie, Kyrie eleison. Artinya, Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Dan itu pesan dari Bunda Maria yang dinyatakan kepada Santo Simon, seorang penyamat kulit, yang akhirnya dari sana pesan itu dihidupi oleh segenap umat Koptik. Dan mukjizat terjadi. Hal yang sangat adikodrati. Fenomena adikodrati yang mungkin mirip bergesernya pantai akibat tsunami beberapa tahun lalu. Jadi Pak Bambang itu bilang kayak gitu. Jadi fenomena bukit bergeser 3 kilometer itu akhirnya dirasionalkan Pak Bambang, mungkin ini seperti fenomena alam. Seperti yang terjadi di Aceh dan di Palu. Tapi apakah kembali Tuhan meminta kita membuat bencana alam? Tidak, itu perlu dibedakan ya. Ada distingsi yang jelas. Tidak ada keinginan untuk membuat kerusuhan, merasa hebat, overclaim. Kan banyak sekali fenomena-fenomena di gereja-gereja saat ini yang merasa dia sangat diurapi Tuhan dan dia pengen menyatakan mukjizat seperti itu. Jadi kayak saya ini punya karunia seperti ini loh, baru dibuatlah sebuah kebaktian khusus mukjizat gitu misalnya. Padahal tidak teruji secara saintifik. Nah, Pak Bambang juga mengatakan bahwa tidak ada para scholar lain atau orang-orang sejaman yang pada abad 10 tadi yang menyangkal kejadian itu. Kejadian itu sah. Bahkan seorang khalifah itu pun akhirnya menjadi percaya pada Kristus.
Oke, Dondo, terhadap kisah ini dulu, kira-kira ada tanggapan nggak? Kira-kira gimana tanggapan tentang berpindahnya bukit di Kairo, Mesir, sebelum nanti saya masuk ke scholar yang kedua, yaitu Romo Magnis, Susana. Gimana, Dondo? Baik, eh baik, terima kasih, Yunus. Nah, nih sebenarnya saya juga sebagai orang yang pernah berdiskusi langsung dengan Pak Dr. Bambang Nursena, ya. Pernah ada satu kesempatan. Cerita ini juga sempat diangkat pada saya, cuma ah, saya nggak sempat menemukan dokumennya seperti yang Yunus lakukan seperti ini. Saya nggak sempat menemukannya, cuma cerita ini saya pernah pernah diceritakan gitu. Ini pernah diceritakan oleh kepada saya secara langsung, dan pada saat itu saya juga langsung bilang, ini ini terdengar sangat mustahil. Karena saya teolog, ya, saya teolog, jadi saya justru menegaskan kepada Pak Bambang Nursena pada saat itu, Pak, tapi kan kalau kita baca teksnya, itu kan nggak sepenuhnya diartikan secara harfiah. Seperti apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya di poin satu. Ini nggak segampang itu untuk diartikan secara harfiah. Tapi ternyata ketika melihat lagi peristiwa ini, ternyata pernah ada hal seperti ini terjadi benar-benar secara harfiah. Nah, ketika saya ditanyakan seperti itu, saya bertanya seperti itu, sama seperti apa yang Yunus bilang, saya pun juga skeptis. Nggak mudah untuk mempercayai ini semua, nggak mudah. Kita kita scholar seperti halnya gampang sekali dibodohi kalau misalnya kita bilang kalau wah ini benar-benar terjadi. Iya, merasa bodoh. Kita semua akan mudah merasa bodoh ketika kita dengan gampang percaya peristiwa seperti ini. Karena ini sangat mustahil, banyak 3 kilometer berpindah. Nggak masuk akal. Cuma kembali lagi, jika kita mengukur Tuhan dengan logika kita, ya kita, gimana ya? Kalau kita mengukur Tuhan dengan logika kita yang terbatas, kita akan seterusnya gagal. Nggak akan, nggak akan, manusia itu nggak akan pernah mengerti 100% Tuhan. Nggak akan. Jadi apapun yang Tuhan lakukan untuk, bahkan untuk hal yang seperti ini pun, menurut saya, ya, ini adalah bukti eksistensi. Ya, menurut saya ini adalah bukti eksistensi bahwasannya Tuhan yang diyakini oleh orang Kristen Koptik pada saat itu. Dia memang eksis, dia memang hidup, dia memang ada di dunia ini. Dan tetap bekerja di dunia ini sekalipun eksistensinya kerap kali dianggap gak ada. Jadi ketika melihat peristiwa ini, kembali lagi, peristiwa ini bagi saya pribadi, ketika memang dinyatakan ini nyata dan ternyata ada yang menuliskan peristiwa ini, akhirnya saya meyakini bahwasannya ada saksi hidup. Kalau kita nggak pernah mencari siapa saksi hidup yang pernah ada atau bahkan mendokumentasikan ini semua,
Gak akan mudah untuk mempercayai ini. Gak akan mudah. Gak akan gampang. Sama seperti apa yang saya bilang sebelumnya, bodoh kita kalau kita gampang percaya beginian. Percuma punya gelar akademik tinggi-tinggi, percuma punya logika, percuma punya akal sehat kalau hal-hal yang aneh kayak gini masih dipercaya gitu kan. Cuma ya dokumentasi saksi hidup apalagi yang kurang gitu loh. Untuk membuktikan ini semua dua poin itu udah cukup. Dokumentasi dan saksi hidup. Kalau kita mau cari gerejanya itu, abunannya pasti ada yang terus mewarisi itu semua, yang terus mewarisi cerita itu. Abunannya pasti ada, gitu. Kita tinggal cari aja di dokumennya. Misalnya, begini, eh Abuna yang menerima hukuman itu dari gereja mana misalnya? Kita cari, kita pergi ke Mesir sana. Kita pergi ke Mesir, kita cari di dokumen-dokumen tua, di perpustakaan-perpustakaan kita cari, dan akhirnya kita ketemu gitu, kita akan cari pasti tempatnya. Cerita seperti ini nggak mungkin gampang mati. Ya, percaya sama saya, cerita seperti ini nggak akan gampang mati. Karena ini membuktikan kuasa Tuhan gitu. Ini bukan isapan jempol. Tapi memang kedengarannya seperti isapan jempol, seperti sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi kembali, saya tegaskan ya, kalau ada saksi hidup dan dokumentasi itu sangat cukup. Sangat cukup untuk membuktikan betapa faktualnya peristiwa itu. Ini bukan dongeng, ini bukan isapan jempol, ini bukan berita atau cerita yang diada-adakan, itu bukan. Karena seperti tadi yang disampaikan dalam dokumen, tahunnya ada. Pertama, ini kalau kalau kita membaca dokumen ya, tahunnya ada. Kedua, saksi-saksi hidup, seorang khalifah, imam Yahudi, abuna apa, seorang abuna Kristen Koptik dan orang-orang percaya. Nah, kalau kita penasaran akan hal itu, tinggal lakukan aja hal yang saya bilang tadi. Kita ubuk-ubuk dokumen di Mesir. Kalau memang ada yang berminat, bagi yang penasaran gitu ya. Kalau misalnya nggak percaya seperti apa yang dicatat sama Dr. Bambang Nursena dalam dokumen tadi yang sudah dibagikan, silakan cari silakan cari di Mesir. Kalau itu didokumentasikan dengan baik, itu pasti akan terus terjaga. Memang eh, ini cukup cukup berat ya, cukup berat untuk gampang dipercayai gitu, cukup berat. Apalagi kita ah, kita ini cuma pendengar, kita cuma pembaca seperti tadi. Kita baca dokumen, kita baca eh, penggalan yang dibuat oleh Dr. Bambang Nursena yang adalah pengamat dari peristiwa itu. Mungkin dia adalah orang yang kesekian yang mengamati itu. Cuman seorang yang skeptis bisa percaya itu adalah hal yang luar biasa gitu.
kita semua akan gampang skeptis dengan peristiwa seperti itu. Pasti akan gampang skeptis, gampang nggak yakin, gampang nggak percaya. Tapi begini, kalau orang yang pintar saja bisa percaya, berarti ini semua memang dapat diterima oleh logika orang, oleh logika manusia. Kalau seorang yang pintar saja bisa meyakini ini, artinya imannya bukan iman yang buta, imannya iman yang penuh bukti. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang dapat dibuktikan. Jadi bagi saya, setelah saya tahu ini, akhirnya saya meyakini gitu bahwasannya akhirnya peristiwa ini benar-benar ada gitu. Memang awalnya ya jujur udah berulang-ulang kali berat, berat untuk percaya dengan mudah. Cuma kembali lagi, ini kuasa Tuhan. Tuhan bisa berbuat sesuatu yang kita anggap mustahil di luar logika kita dan kita terbatas. Sepintar-pintarnya saya nggak mungkin bisa lakukan itu. Kecuali dengan bantuan teknologi atau dengan bantuan apapun. Nggak mungkin hanya dengan berseru, apalagi berteriak kalimat yang sama secara berulang-ulang, peristiwa seperti itu bisa terjadi. Dan kalau kita lihat, ya, peristiwa seperti ini sebenarnya pernah juga diajarkan oleh orang Yahudi. Ya, peristiwa tembok Yeriko. Kita pasti tahu. Di mana orang Yahudi hanya berputar-putar, tidak melakukan serangan apapun. Dan akhirnya secara tiba-tiba beberapa hari melakukan itu, akhirnya tembok itu pun runtuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan hal itu. Ketika kita orang yang nggak tahu kitab suci melihat itu dan percaya begitu saja, betapa bodohnya orang ini. Lu percaya gitu aja sama begitu-begituan. Itu kan kita bilang mistis gitu ya, mistis. Ini sihir. Cuma enggak, ternyata enggak gitu. Orang Yahudi pun masih meyakini kalau itu terjadi sampai hari ini. Begitu juga dengan orang Kristen. Sebenarnya ada banyak yang mungkin kita belum dapatkan mengenai perkara-perkara imani seperti ini. Karena zaman dulu dokumentasi masih sangat sulit tuh ya. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Don, kita keluar lagi. Sudah tinggal berapa menit kita sisa menutup. Ini nanti gue potong. Kita masuk lagi. Kita akan closing dengan pemaparan Dokter Profesor Magnis. Nah, dia cocok dengan elaborasi lo tadi. Kita keluar masuk lagi ya.
Oke, oke. Gue hitung tiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Dondo. Em, Tanggapan yang sangat-sangat dekat dengan apa yang akan selanjutnya scholar yang satu ini, yaitu Romo Magni Suseno, akan menjelaskan bagaimana iman yang memindahkan gunung ini. Memindahkan gunung, apakah sudah terlihat? Ya, Memindahkan gunung, mukjizat apa dalam kurung masih ada? Kita tidak akan membaca ini selama kurang lebih 15 halaman ini, tapi saya sudah memberikan highlight. Ketika Dondo tadi menyatakan bahwa ini adalah kisah dari umat Kristen Koptik, Ortodoks Koptik, begitu fenomenal dan terlihat jelas literal, dan Dr. Bambang Nursena pun dalam tanda kutip masih sulit mempercayainya sebelum dia mencocokkan dengan fenomena alam yang dekat dengan kehidupannya, yaitu tsunami di Indonesia. Nah, saya akan coba sedikit ke bagaimana sulitnya kita menerima hal tersebut. Kalau Romo Magnis menuliskan soal memindahkan gunung kan. Jadi, waduh katanya, terlihat nggak? Waduh, ya, ya, waduh iman yang memindahkan gunung gitu. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Ya kan? Penulis, penulis, which is Romo Magnis, percaya, oke, apa yang kata Yesus. Tetapi imannya tidak cukup untuk mencobanya. Mungkin kita juga sama. Nah, yang di highlight adalah, yang saya highlight adalah ada Father Malaki namanya, seorang biarawan suci. Ia jengkel dengan suatu nightclub di dekat Katedral Edinburgh, Scotland, sehingga dia meminta Tuhan memindahkannya. Memindahkan apa? Bukan gunung, tapi nightclub. Dan terjadi ternyata. Tentu semua orang rame melihat itu. Karena jengkel terus minta segala macam penjelasan. Jadi orang-orang jengkel. Kenapa? Malaki memohon agar mengembali, supaya Malaki memohon kepada Tuhan mengembalikan nightclub itu. Dan terjadi juga. Sayangnya apa yang terjadi itu dalam tulisan Romo Magnis adalah sebuah karangan novel dari Bruce Marshall yang berjudul Father Malaki Miracle. Unik ya. Jadi Romo Magnis mengatakan memindahkan nightclub itu atau memindahkan hal seperti itu memang agaknya sulit diterima ya Dondo ya.
Nah, betul. tapi tidak sampai di sini. Romo Magnis tidak sampai di ruang skeptis. Dia mengatakan bahwa kitab suci banyak cerita tentang mukjizat. Banyak cerita tentang mukjizat ya. Apakah slide-nya sudah mengikuti? Ya, Kitab suci banyak cerita tentang mukjizat. Ada kisah Exodus, ya, keluar bangsa Israel dari tanah yang dijanjikan penuh mukjizat ya, kita tahu ya. Gunung terbelah, laut terbelah, tadi Dondo mengutip apa? Yeriko. Baru Yesus menyembuhkan orang sakit, memperbanyak roti, dan jalan di atas air. Oke, sejauh ini kita sedang bertanya-tanya, mungkinkah hal itu? Romo Magnis bilang tadi di atas itu novel, cerita novel aja, yang artinya tidak historis dalam sejarah. Tapi dia bilang kalau kitab suci sebaliknya banyak mengatakan hal itu loh. Dondo juga tadi mengatakannya. Jauh sebelum kita mikir, kitab suci kan jadul ya. Tadi abad 10 ada gunung di Kairo. Nah, kita lanjutkan lagi. Mengapa sih kita bertanya-tanya? Kenapa kita merasa itu nggak 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 mungkin lah hal kayak gitu. Nah, poin dipertanyakan. Romo Magnis menuliskan pada zaman dahulu ketika alam semesta, alam raya dipahami sebagai enchanted world atau dunia yang ajaib, dunia dialami sebagai terpesona, penuh roh, setan, malaikat, tanda-tanda Tuhan, ritus sakral, mukjizat, tentu sangat tidak masalah pada konteksnya zaman dahulu. Ya, slide-nya sudah mengikuti ya. Akan tetapi, sesudah orang mulai percaya pada hukum alam, ketika orang mulai menyoroti hukum alam, ditambah dengan kritik Bible, pandangan kritis terhadap kitab suci, kisah-kisah tentang mukjizat mungkin tidak dipercaya lagi. Ada ininya, ada landasannya ternyata Don. Mengapa kita ragu-ragu ya gitu. Ternyata saat mulai mendalami hukum alam, baru ditambah dengan kritik Bible ya, pandangan kritis, pandangan kritis terhadap kitab suci, kisah-kisah mukjizat makin makin apa? Tidak dipercayai lagi. Dianggap itu semua dapat dijelaskan secara alami atau sama sekali tidak benar. Nah, yang agak positif di dalam frasa ini adalah tadi dianggap setidaknya masih bisa dijelaskan secara alamiah ya. Kayak tadi Pak Bambang coba merasionalkannya dengan fenomena alam ya, gitu. Padahal ketika menghadapi langsung gimana menghadapi itu? Makanya tadi saya sempat menjelaskan bahwa ini bukan perkara fenomena alam, Yesus mau kita buat bencana bukan, tapi eh, sudut pandang yang berubah ketika hukum alam makin di menjadi major dan kritik terhadap Alkitab dianggap Alkitab tidak lagi relevan, omong kosong tidak bisa dijelaskan segala macam. Baru Roma Magnis bilang lebih rinci lagi adanya mukjizat ditolak dari tiga sudut. Satu dari fisika kuantum dan dua dari teologi analitis. Kita tidak akan berpanjang-panjang di sini. Teman-teman yang mungkin mendengarkan video ini bisa membaca artikel ini. Saya akan paparkan nanti di link di YouTube. Singkatnya adalah kita bisa melihat ya eh, apa yang Dondo jelaskan dan yang Romo Magnis bagikan ini menemukan titik terang fisika kuantum dan dua dari teologi analitis. Ini Romo Magnis ini bukan kaleng-kaleng teman-teman, bukan orang yang asal ngomong. Ini kalau kita panjangin slide-nya, ya kita mungkin bisa sampai
berjam di sini untuk coba memahami tulisan dia. Tapi titik temunya adalah saat orang mulai menganggap tinggi rasionya, maka saat kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang rasional, menuntut semuanya rasional, ruang iman itu, bukankah itu Don yang menjadi dasar teks kita? Iman itu kan, ruang ruang atau diskursus iman itu yang akhirnya dituntut rasional, maka kita akan tadi, bahkan kita akan mengkritik Bible. Ada panjang penjelasan Romo Magnis, intinya ada fisika kuantum, ada juga teologi analitis, mukjizat dipersoalkan, singkatnya teologi analitis itu menganggap bahwa Allah kan menciptakan alam semesta. Lalu kalau alam semesta ini harus dipindahkan gunungnya, berarti Allah tidak konsisten gitu. Dikatakan di sini bahwa Allah mendobrak tatanan yang sudah diciptakannya secara sempurna. Jadi selalu ada kritik-kritik rasional untuk menuntut fenomena-fenomena adikodrati. Padahal kitab suci banyak menjelaskan itu. Tapi semakin orang masih masuk ke dalam gerak filsafat atau filosofi yang semakin rasional, ya kita curiga dan menolak bahkan. Lalu Romo Magnis mengatakan apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu tentu mengherankan. Peristiwa yang tidak mengherankan bisa saja dipahami sebagai anugerah Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak heran, ya bisa juga kita pahami itu anugerah. Tetapi itu kita nggak kita sebut mukjizat, kata Romo Magnis. Perlu digarisbawahi, mengherankan, herannya suatu fenomena tidak berarti itu juga menolak hukum alam. Ini suatu kritik Romo Magnis terhadap para kritikus-kritikus suatu fenomena yang adikodrati itu tidak harus bertentangan dengan hukum alam. Ada kisah, yaitu tadi kan dari Ortodoks Koptik, nah ini dari gereja Roma, gereja Katolik memiliki kesaksian. Tadi gereja Koptik memiliki kesaksian, gereja Roma memiliki kesaksian. Di Laudres terjadi banyak penyembuhan yang dinyatakan mukjizat. Gereja tidak mengatakan bahwa kejadian-kejadian mukjizat itu impossible secara hukum alam. Possible juga. Tadi kan Dr. Bambang Nursena kan mencoba merasionalkan kan. Positifnya kan di sana. Positif ya, nilai setujunya. Ya kan kalau ada bencana alam kan mungkin terjadi. Nah makanya gereja juga bukan berarti bilang kalau ada mukjizat alam tidak bisa melakukannya. Tapi melainkan kejadian itu pada saat ini tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi beyond, melampaui dari penelitian ilmiah. Nah, Romo Magnis mau kasih tahu bahwa mukjizat itu memang melampaui dari apa yang ilmiah. Tetapi bukan selalu tidak bisa dijelaskan ya. Itu sejauh ini kita clear ya. Nah, ini juga Romo Magnis menambahkan 4 Injil sering menyatakan mukjizat dan dia sempat menyinggung soal mukjizat, apakah dengan mukjizat orang akan percaya atau tidak malah percaya. Itu teman-teman bisa baca langsung. Sama tadi yang Dondo sempat sebutkan, bahwa pada masa-masa lampau memang literatur terhadap kisah-kisah mukjizat ini kan mungkin minim ya, karena eh, penulisan masih kurang ya. Ya ini Romo Magnis mengatakan. Saya highlight dengan warna kuning. Dalam sastra Yahudi anti-Kristen, perhatikan, sastra Yahudi anti-Kristen abad pertama pun tak pernah menyangkal mukjizat Yesus loh. Beda dengan kritik Bible di abad 18 yang menyatakan laporan-laporan mukjizat Yesus itu bohong. Melainkan
Mereka malah menyindir Yesus itu dukun. Tadi kan Dondo sempat bilang gitu kan, mistik, sihir. Ini Dondo tidak baca teks ini sebenarnya. Ini kita baru benar-benar memaparkannya di sini persis kalimatnya. Jadi Dondo mengelaborate hal yang sangat baik, seperti Romo Magnis mengatakan. Bedanya Dondo mengatakan memang literatur untuk menyaksikan kejadian-kejadian seperti abad 10 tadi di Kairo, di Mesir. Mesir, Ya. itu mungkin bisa diwariskan, tapi mungkin masih banyak yang tidak terwariskan, kata Dondo. Sama, kayak ini. Tulisan-tulisan Yahudi anti Kristen pun nggak menyangkal itu. Berarti masalahnya ada di mana? Ada di teologi analitik yang sebenarnya akan lebih detail kalau teman-teman baca, tapi di sini tuh kami mau mencoba memunculkan perkara dinamika iman ya judulnya. Iman itu apakah kita harus pertentangkan dengan rasio? Apakah kita harus mengkritik Bible seperti orang-orang abad 18 seperti kata Romo Magnis? Atau ternyata kisah-kisah yang mukjizat adikodrati itu sebenarnya real? Hanya penolakan-penolakan yang terjadi masa kini saja yang membuatnya uh, menjadi tidak real. Nanti saya akan jelaskan, tapi ini uh, saya mau perjelas bahwa Dondo tadi mengatakan Allah itu beserta. Ini persis juga. Ap- Apabila kita pengikut Yesus ingin tahu bagaimana dan siapa Allah, tentu kita tidak akan memulainya dengan bertanya pada filsafat. Bukan anti terhadap filsafat, tapi kita bertanya kepada Allah, Sang Sabda Allah, Allah yang beserta kita. Yesus yang melakukan karya mukjizat. Saat kita bertanya apakah iman kita itu real, maka kita bertanya di hadapan Tuhan. Kita bertanya di hadapan Tuhan yang mengundang kita, kan Dia yang mengundang kita tadi di ayat tadi. Disebut kita kurang percaya, baru kita tadi kurang iman, tidak percaya, kurang percaya, baru dijelaskan tentang iman yang sebesar biji sesawi, untuk bilang tadi tentang gunung. Ini perhatikan, mukjizat bukan tanda ke gaib, kayak Dondo bilang lagi tadi, bukan sulap atau menyingkirkan hal-hal yang alami. Allah tidak sedang bermaksud menyerang hukum alam juga, melainkan melainkan apa? Peristiwa ketika kasih ilahi yang meresapi semua proses alami kelihatan dengan lebih terang bagi yang mempunyai mata iman. Ada iman di sini, mata iman. Orang yang percaya pada kasih Tuhan yang dapat melihat mukjizat. Berarti ini seperti yang Dondo katakan tadi. Ketika mereka berseru Kyrie eleison, 400 kali loh itu di paper ya Pak Bambang. 400 kali mereka menyerukan itu. Berarti mereka punya iman. Dan itu poinnya adalah bukan berarti Allah sedang menyingkirkan proses alami menurut Romo Magnis, atau itu sebuah sulap atau apapun yang aneh-aneh. Tapi itu mukjizat. Pernyataan kasih Allah. Allah menyertai kita. Pemeliharaan Allah tadi Dondo sempat mengatakan seperti itu. Lalu ini yang seru terakhir. Yesus tidak pernah memindahkan gunung, tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh dan percaya dan beralasan memintanya, Allah akan memindahkannya. Ya, Yesus tidak pernah memindahkan gunung, tapi orang-orang di Kairo memindahkan gunung. Karena siapa mereka bisa memindahkan gunung? Karena jawabannya karena siapa? Karena Kristus juga.
Jadi saya akan mengundang kita berefleksi bahwa dari tulisan Romo Magnis ternyata ada yang memantik orang-orang abad 21 ya. Kita kan memiliki topik dinamika iman, teks kitab suci yang abad pertama tadi Romo Magnis bilang sah, tidak ada kritik bahkan dari orang anti Kristen. Lalu mengapa abad 21 kita ragu? Atau dalam bahasa Dondo, mengapa kita tidak di-challenge? Mengapa kita merasa Allah itu jauh, tidak mampu? Seakan-akan Allah ada di atas gunung, sedangkan dia dekat dengan kita. Kita di-challenge oleh Kristus. Dari perspektif Allah yang ada di atas gunung, ternyata Allah dekat dengan kita. Kita bisa melihat kebersamaan terhadap orang-orang yang lemah, yang dekat dengan kita, tapi juga kita di-challenge bahwa um, sungguhkah kita memiliki iman. Yang seperti apa iman itu? Yang harus memindahkan gunung, kah? Jawabannya tidak, tidak harus. Tidak harus kita memindahkan gunung dan tidak harus kita menentang jika itu Allah kerjakan. Refleksinya saya rasa di sana. Kita tidak harus memindahkan gunung seperti di Kairo yang dialami seorang Santo Simon dari si penyaman kulit. Penyaman kulit itu artinya dia seorang berkaitan dengan kerajinan sepatu ya. Jadi sepatu dengan konteks saat itu adalah menggunakan kulit. Jadi Santo Simon ini seorang pekerja penyaman kulit. Bolehkah kita beriman dengan sungguh kepada Kristus yang mampu men-challenge kita bahwa ia dekat dengan kita, tidak lagi di atas gunung, bahwa ia mampu melakukan mukjizat. Challenge bagi orang Yahudi yaitu tidak lagi engkau harus di atas gunung, tidak lagi engkau harus menghadap Yerusalem, tapi di mana Allah hadir, di sana kita dapat menyembah Dia, beriman kepada Dia, seperti yang Dondo katakan tadi. Challenge itu berat. Tradisi yang mengutat mereka kan itu. Pemikiran yang mengunci mereka adalah harus di atas gunung itu. Tapi Yesus mengatakan gunung itu harus digeser, di-challenge. Sama kayak kita. Mungkin tradisi berpikir kita adalah tidak mungkin mukjizat terjadi karena abad 18 kata Romo Magnis muncul teologi analitik, pemikiran yang semakin menyukai alam, maksudnya hukum-hukum alam itu seakan-akan digunakan untuk menentang teologi atau mukjizat. Nah, kedua hal ini adalah undangan men-challenge pribadi kita. Apa yang akan di-challenge Allah di dalam diri kita? Tidak sedang bicara masalah saja, tetapi perspektif kita dalam memandang Allah. Kiranya Allah eh, menolong kita dengan seruan yang terus kita serukan, yaitu seperti orang-orang ketik, Tuhan kasihanilah kami, Kyrie, Kyrie eleison. Itu refleksi dari saya, silakan Dondo memberikan refleksi dan kita akan tutup seri kali ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau dari aku sedikit ini cukup menegaskan ya. Kalau uh, Allah itu benar-benar ada. Lalu kenapa? Ini jadi pertanyaan lagi. Kenapa Allah yang eksis, Allah yang mampu melakukan itu semua, melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan perkara-perkara luar biasa, tapi manusia membatasi dengan teologi analitik. Jangan salah dulu, gini. Teologi analitik itu ciptaan orang percaya. Itu. Ini digarisbawahi dulu. Teologi analitik itu adalah ciptaan orang percaya. Ya, ya, ya. Sedikit, Dondo. Sedikit.
Nanti di tulisan Romo Magnis juga ada positif di sana bahwa perlu Iya, digunakan. Ada perlu teologi analitik itu perlu. Jadi Romo Magnis tidak memandang itu salah juga, tapi dia sedang iya betul. memberikan sebuah supremasi Allah melampaui kita. Itu dia. Dapat dimengerti? Ya, begini. Sepanjang sejarah, orang banyak menggunakan pola-pola dalam memahami kitab suci. Contoh, pola tafsir, cara pandang, cara berteologi. Makanya ketika saya uh, waktu di sekolah dulu, memandang teologi kontemporer itu adalah teologi massa, yang artinya adalah teologi seperti ini itu cuma ada di masa ini. Contoh, ya, saya kasih contoh dua. Pertama, teologi pembebasan. Baru yang kedua, aku lupa namanya apa, tapi aku tahu nama teolog pencetusnya, Jurgen Moltmann. Nah, itu cuma terjadi di masa itu aja. Di mana cara apa? Di mana cara pandang teologi seperti ini itu terjadi di masa-masa di mana tempat teologi ini lahir. Itu sedang berada di masa krisis. Contoh, yang terjadi di masanya Jurgen Moltmann itu terjadi di masa Perang Dunia II di mana Jerman sedang hancur-hancurnya dilibas habis oleh Uni Soviet. Lalu yang kedua, teologi pembebasan Gustavo Guterres. Itu sebenarnya teologi perlawanan yang dimana pada saat itu Gustavo Guterres negaranya sedang berada dalam perang dan itu memang cuma terjadi pada saat itu aja. Memang akan relevan di masa-masa tertentu. Sama seperti teologi analitik ini akan relevan di masa-masa tertentu. Dan kemungkinan hanya sekali dua kali digunakan. Yang pastinya teologi ini akan ada ketika konteks yang terjadi di tempat pola teologi ini digunakan itu sangat sangat sama persis. Nah, tapi pola-pola seperti ini itulah kurangnya eh, teolog modern. Ya. Itulah kurangnya teologi modern. Cuma itu yang bisa saya bilang ya, itu kurangnya teologi modern. Karena begitu banyaknya uh, ilmu pengetahuan yang logis yang bisa dicerna oleh manusia hingga akhirnya uh, kuasa Tuhan pun mereka ingin batasi. Manusia ingin ingin melakukan apapun. Ya, perasaannya seperti apa yang saya lakukan ketika saya sedang memaparkan poin sebelumnya. Sepintar apapun orang itu, ya, nggak akan pernah bisa melakukan hal mustahil. Nggak akan.
kecuali dengan bantuan teknologi tertentu. Nah, dengan bantuan teknologi ya, garis bawahi nih, dengan bantuan teknologi, alat atau mungkin apa tertentu gitu. Ini dunia Alkitab juga sebenarnya bersandingan dengan teknologi, tapi teknologi yang pada saat itu adalah baru dan saat ini mungkin udah usang. Penulisan surat itu teknologi, pengiriman pesan itu juga teknologi, sekalipun masih menggunakan tenaga manusia sebagai messenger. Contoh, surat-surat Paulus ketika dia di penjara, siapa yang mengabarkan surat Paulus kepada jemaat-jemaat di tempat surat itu didatangkan? Belum, nggak tentu Paulus sendiri kan? Paulus di dalam penjara, nggak mungkin dia sendiri. Pasti dia punya orang utusan. Nah, itu pun juga penggunaan teknologi pada saat itu. Yang mungkin di mata kita sekarang jadul ya, sekarang kuno. Kita sekarang udah punya HP, bisa voice note. Kita sekarang punya teknologi, bisa Zoom seperti ini. Mau dimanapun, mau itu ada di penjara, mau itu ada di rumah seperti ini, mau itu ada di kantor polisi, mau itu ada di kantor tempat kerja misalnya, bisa melakukan Zoom seperti ini. Inilah teknologi. Begitu juga dengan zaman itu. Pengiriman surat juga termasuk teknologi. Nah, tapi jangan sampai teknologi pun membuat kita seolah menjadi lebih besar daripada pencipta kita. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita menciptakan teknologi, sehebat apapun kita menciptakan alat bantu, kita nggak akan bisa setara, nggak akan, nggak akan pernah bisa setara. Jadi teologi analitik itu sendiri memang berguna, tapi menurut konteks tertentu, sehingga ketika ketika digunakan dalam apa, dalam cara yang salah seperti tadi, akhirnya seolah seperti membatasi kuasa Tuhan. Artinya apa? Penggunaan teologinya tidak relevan. Gini, ilmu teologi, pemahaman teologi itu lahir dari mereka yang merenung. Itu lahir dari mereka yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, untuk eh, supaya saya relevan menyampaikan pesan Allah kepada umat yang sedang mengalami peristiwa tertentu. Pola apa yang harus saya sampaikan? Maka lahirlah teologi-teologi. Contohnya seperti teologi-teologi kontemporer.